Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Warta Gereja Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. 2. Setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di gereja induk dan pepantan selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan maklum adanya. Romawi 2, masa Advent. Kita akan memasuki masa Advent pertama, adapun masa Advent akan dimulai besok Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Romawi 3, titipan dari Komisi Pemuda. Kegiatan Komisi Pemuda GKJ Klaten sebagai berikut. 1. Kegiatan usaha dana rosokan dan paket makanan. 2. Paket makanan dalam bentuk lauk dapat diambil jam 12 sampai dengan jam 1 siang di gereja setiap hari Sabtu dan Minggu, terhitung tanggal 28 sampai dengan 29 November dan 5 sampai dengan 6 Desember tahun 2020. Batas waktu pemesanan ditutup pada hari Kamis setiap minggunya. 3. Retreat dan regenerasi Komisi Pemuda dan Remaja akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Desember tahun 2020. Kegiatan tersebut akan selalu mengedepankan dan menjalankan protokol kesehatan. Kegiatan ini ditujukan untuk jemaat usia remaja dan pemuda dengan kontribusi sebesar Rp25.000. Romawi 4, persembahan. Persembahan yang dibuka pada tanggal 15 November tahun 2020. Yang pertama, persembahan kantong biru, jumlah Rp375.000. 2. Persembahan mingguan. Persembahan mingguan dari ibadah Klaten 1 dan sampai dengan ibadah di rumah, jumlah totalnya Rp4.556.000. 3. Persembahan bulanan. Persembahan bulanan jumlah Rp2.435.000. 4. Persembahan hari raya penuaian yang dibuka pada tanggal 15 November tahun 2020, Rp450.000. Total penghasilan HRP tahun 2020 sampai dengan minggu ini sejumlah Rp57.718.000. Persembahan perpuluhan dari warga blok 3 kelompok C Rp100.000. Persembahan istimewa dari warga blok 1 kelompok 1 Rp323.000. Dari warga blok 1 kelompok 1 Rp10 juta. Dari NN Rp420.000. Jumlah untuk persembahan istimewa Rp10.743.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Adapun pengunjung ibadah minggu tanggal 15 November tahun 2020 sebagai berikut. Ibadah Klaten 1 sejumlah 104 orang, ibadah Klaten 2 sejumlah 52 orang, ibadah Klaten 3 34 orang, ibadah Pepantan Bareng 82 orang, ibadah Pepantan Tegalyoso 38 orang. Dengan total jumlah pengunjung ibadah Minggu 15 November tahun 2020 sejumlah 310 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta lipat. Yang memimpin ibadah saat ini ialah Bapak Subianto menggunakan liturgi
minggu pertama. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, warta gereja, dan marilah kita memulai ibadah ini. Kami mohon Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 18, bait pertama, Allah hadir bagi kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 3. Tuhanku Yesus. Bapak Ibu Saudara, marilah kita masuki di pengakuan dosa. Pengakuan dosa dengan dasar dari kitab Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sungguh kita menyesali atas dosa-dosa kita yang sungguh untuk diamalkan hukum kasih ini
sangat susah bagi kita. Untuk itu marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan yang kelima, meski tak layak diriku. Anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dimohon jemaat untuk berdiri. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai dengan 12 yang demikian firman-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Sedangkan petunjuk hidup baru diambil dari Matius 25 ayat 40 yang demikian firman-Nya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 381, bait yang pertama dan bait yang ke-11, yang Maha Kasih. Kita akan masuki doa syukur, syafaat, dan doa pelayanan firman. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga istirahat kami, dan di pagi hari Tuhan bangunkan kami dengan kesegaran dan kesehatan, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh datang beribadah kepada-Mu. Saat ini Tuhan, Jemaat-Mu di GKJ Klaten ini hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Saat ini terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi virus COVID, mari Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami. Berikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami, mulai dari Presiden dan jajarannya, di dalam mengatasi kondisi yang tengah terjadi. Terkhusus pula kami berdoa untuk kota Klaten yang hampir seluruhnya berada dalam zona merah. Hadirlah dan campur tanganlah di kota kami ini. Jagai jemaat-Mu di dalam aktivitas keseharian. Kami yakin dan percaya, setiap apapun yang terjadi, semua dalam kuasa dan kebaikan-Mu saja. Kami percaya kondisi ini akan segera berakhir. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Klaten ini, berkati dan mampukan untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, saudara-saudara kami yang duduk di kemajelisan, saudara kami yang duduk di komisi dan di kepanitiaan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Berikan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya di dalam melayani jemaat-Mu di GKJ Klaten. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Hadirlah Tuhan, jamah saudara kami itu, sehingga boleh sehat dan pulih kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini masih harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati anak kami dengan kesehatan, ketekunan, dan kepandaian, sehingga walaupun harus belajar dari rumah, mereka boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, masih banyak doa yang hendak kami sampaikan, namun karena kelemahan kami tidak menyebutkannya satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan, mari Tuhan hadir dan berfirman-Lah. Bukalah hati kami dan mampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini, bacaan pertama diambil dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 100. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Saya akan bacakan tidak semua, saya akan bacakan dari Yeskiel dan dari Matius. Yeskiel 34 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat
tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik aku menggembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayan di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita sungguh berbahagia jika di pagi ini yang sejak tadi pagi hujan deras, bahkan sampai saat ini kita bisa bertemu beribadah di pagi ini dalam keadaan sehat semuanya. Pada ibadah minggu ini, Sinode memberikan tema Kristus Raja yang peduli dan adil, dengan subtema iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peduli, kepedulian, dua kata yang tidak asing lagi di kehidupan kita. Sesuatu yang menggambarkan atau bisa diartikan hubungan antara orang per orang, antara orang per kelompok, baik secara personal maupun kelompok. Suatu yang wajar, suatu yang normatif jika dipandang sebagai makhluk sosial manusia itu. Tetapi manakala dari kita ditanya terhadap sesuatu, atau lebih konkretnya ditanya tentang seseorang, apa kamu peduli? Apa kamu peduli terhadap seseorang? Misalkan seperti itu. Saya percaya akan banyak jawaban yang berbeda-beda. Kenapa? Bisa ada jawaban yang tidak sama, melainkan mesti berbeda-beda. Itu tidak lain adalah karena mungkin cara pandang, pola pikir, pemahaman, kemudian paradigma yang berbeda dari orang per orang itu, sehingga masing-masing akan menjawab sesuai dengan kemampuannya, semakin sama seperti pemahamannya dalam dirinya itu sendiri. Mungkin bisa saja seorang peduli dengan seseorang, ada kondisi seseorang karena mungkin berpikir saya pernah ditolong orang itu sehingga saya peduli. Mungkin bisa saja seorang menolong seorang itu mungkin, oh saya sebagai atasannya, oh mungkin saya sebagai bawahannya. Atau mungkin kita bisa juga berpikir, ya saya peduli, siapa tahu besok saya juga akan ditolong oleh seorang itu, dan lain-lain. Itu jawaban yang mungkin ada dalam benak masing-masing kita manakala hal itu ditanyakan pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghayati Minggu Kristus Raja yang adil dan peduli, secara implisit kita diajak untuk mengingat dan menghayati bahwa Kristus adalah Raja, Raja baik di surga maupun di bumi. Hal ini kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak sekali dituliskan, seperti di Efesus 1 ayat 21 menyatakan bahwa kuasa Kristus melebihi segala pemerintah dan penguasa, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Matius juga menulis hal yang senada tentang pengakuan Kristus sebagai Raja. Di Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45, seperti yang menjadi bacaan kita tadi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul penghakiman terakhir, juga menggambarkan bagaimana kelak Kristus akan datang kembali sebagai Raja untuk menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Kalau kita melihat tentang judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, kita akan ingat dengan pengakuan iman rasuli kita, di mana dituliskan, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Jelas, jadi ada beberapa nas-nas di Alkitab yang menyatakan bahwa Kristus adalah Raja baik di surga maupun di bumi. Terkait dengan hari penghakiman, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45 memberikan gambaran pada kita tentang dua hal. Yang pertama adalah bagaimana penghakiman itu akan berlangsung. Yang kedua,
orang yang seperti apakah yang akan dibenarkan? Matius melalui perumpamaan pemisahan domba dan kambing memberikan gambaran jika pada hari penghakiman semua orang akan dikumpulkan kemudian dipisahkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah domba, kelompok kedua adalah kambing. Kelompok domba di situ dituliskan ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Disebut sebagai yang diberkati dan dianugerahi kerajaan. Mengapa? Mengapa mereka diberi atau dianugerahi kerajaan? Kita tahu di ayat 35 sampai dengan 26 disebut, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika aku haus, kamu beri aku minum, ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu rawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ada kepedulian di situ. Sedangkan kelompok dua adalah kambing yang ditempatkan sebelah kiri, disebutkan sebagai orang-orang yang terkutuk. Mereka dinyahkan ke dalam api yang kekal. Kalau tadi yang domba justru dianugerahi kerajaan, tapi yang kambing justru akan dinyahkan ke dalam api. Mengapa demikian? Ayat 42 dan 43 menulis, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum, aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari perumpamaan pemisahan tadi, kita bisa melihat kira-kira parameter apa, patokan apa yang digunakan dalam perumpamaan pemisahan itu. Hal apa yang dijadikan patokan sehingga oh ini domba tempatkan sebelah kanan, oh ini kambing tempatkan sebelah kiri. Kalau kita melihat dan mencermati lebih jelas, patokan parameternya adalah perbuatan baik yang mereka lakukan selama hidup mereka, yaitu kepedulian kepada sesama. Lantas apakah ini berarti bahwa keselamatan kita bergantung pada perbuatan-perbuatan kita? Tidak mudah untuk menjawab ini, tetapi Matius mencermati fakta mereka yang berada di sebelah kanan ternyata tidak ingat dan tidak menyadari pernah melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ketika Yesus berkata kepada mereka, telah memberinya makan ketika ia kelaparan dan telah memberinya pakaian ketika telanjang, ternyata mereka malah terkejut dan bertanya, kapan mereka melakukan semua itu? Mereka tidak ingat kapan mengunjungi penjara. Mereka juga tidak ingat kapan akan memberinya pakaian. Anehkah ini? Mereka tidak ingat, mereka melakukan tapi mereka tidak ingat. Mengapa mereka tidak ingat pernah melakukan semua itu? Karena perbuatan baik itu mengalir secara alamiah dalam diri mereka. Perbuatan baik telah menjadi bagian dari hidup mereka, kehidupan keseharian. Manakala dia mendapati orang yang butuh pertolongan, terus saja dia tergerak untuk menolong, tidak berpikir, tidak punya tujuan dan lain-lain kecuali perlu ditolong. Tidak ada motivasi lain selain untuk menolong. Kalau kita cermati lagi dari Matius 25 ayat 31 sampai 45, ternyata bukan tentang perbuatan baik itu yang menentukan keselamatan. Poin utamanya adalah iman kepada Kristus. Iman seharusnya menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup kita. Salah satunya adalah menghasilkan kepedulian pada sesama. Iman kepada Kristus mestinya secara alamiah merubah cara pandang dan sikap hidup kita. Dalam hal ini kita harus semakin memiliki pikiran dan hati seperti Kristus, yaitu pikiran dan hati yang dipenuhi oleh belas kasih dan kepedulian pada sesama. Dengan kata lain, kepedulian kepada sesama mestinya mengalir secara alamiah dan hidup dalam orang beriman kepada Kristus. Jika kepedulian dan belas kasih tidak terlihat dalam kehidupan orang percaya, justru itu yang perlu dipertanyakan. Kita masih ingat
Tuhan berkali-kali menyatakan pohon yang baik dikenali dari buahnya yang baik. Demikian juga iman. Iman yang baik dikenali dari buahnya, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi sekali lagi, ini tidak berbicara jika perbuatan baik menentukan keselamatan kita, tetapi tentang iman yang sudah semestinya melahirkan perbuatan baik. Di antaranya adalah belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kepedulian, mungkin hal ini menjadi hal yang serius di era modern ini, di mana sikap individualistis begitu menguat. Individualistis bukan diartikan sebagai sesuatu yang personal, bisa diartikan dalam kerangka antar personal, bisa diartikan pula dalam kerangka antar kelompok. Jadi tidak mesti diartikan secara personal dengan personal, tapi juga personal dengan kelompok itu sendiri. Individualis yang semakin menguat tentunya akan menurunkan sifat kepedulian terhadap sesama. Kalau kita melihat di keseharian yang mudah saja atau yang gampang saja, di angkutan umum mungkin ya, kita mendapati seorang anak muda di mana di situ ada seorang lansia yang butuh tempat duduk. Mungkin anak muda itu tidak memberikan tempat duduk. Mungkin dalam satu lingkup kampung tanya nama seorang tidak tahu, karena tidak kenal, tidak peduli, tidak mau tahu di mana orang itu, sebelahnya siapa, rumahnya di mana, pekerjaannya apa, tidak mau, tidak ada kepedulian. Kemudian dengan demikian menurunnya kepedulian bersama ini tentu akan berdampak tidak baik dalam kehidupan bersama. Di antaranya manusia jauh dari samanya, bisa pula melahirkan ketimpangan sosial, bisa pula memberi kontribusi munculnya kejahatan, walaupun itu tidak langsung. Terkait dengan hal ini, yaitu tentang keadilan, kitab Yeskiel mengingatkan kita bahwa Tuhan juga tidak berkenan terhadap mereka yang tidak memiliki kepedulian pada samanya. Di bacaan tadi kita bisa lihat kondisi bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena para pemimpin yang disebut sebagai gembala tidak menjalankan fungsi kepemimpinan mereka dengan baik. Para pemimpin Israel hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tidak memedulikan umat yang mereka pimpin. Bangsa Israel digambarkan seperti kawanan domba tanpa gembala, tercerai berai, dan tentunya itu akan menjadi saran empuk bagi pemangsa mereka. Kondisi inilah yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Melihat hal ini, Tuhan yang adalah gembala sejati tidak tinggal diam. Di ayat 15 dan 16 kita bisa melihat Tuhan berjanji akan menyelamatkan domba-domba yang dikasihnya yang saat itu tercerai berai, yaitu Israel, sehingga bangsa Israel dapat kembali merasakan hidup yang baik. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan peduli. Namun Tuhan juga tidak hanya peduli, tapi juga Tuhan menunjukkan keadilannya. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari gembala-gembala Israel yang selama ini tidak mempedulikan nasib domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang bisa kita lihat di sini dalam bacaan Yeskiel. Tuhan adalah gembala yang adil, meminta pertanggungjawaban dari gembala itu. Kemudian Tuhan adalah yang peduli, Tuhan menolong umatnya. Kita bisa lihat pada ayat selanjutnya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan dengan domba yang kurus.
Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lembungmu dan baumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dan demikian dapat kita simpulkan, Tuhan tidak akan tinggal diam melihat penderitaan umatnya, yang disebut atau dikategorikan Tuhan peduli. Tuhan juga tidak akan membiarkan praktek ketidakadilan merajalela. Itu yang kita tangkap sebagai Tuhan yang adil. Hal demikian juga bisa kita lihat di Matius tadi, di Matius 25, bagaimana Tuhan Yesus menegur dengan keras mereka yang tidak peduli kepada samanya. Tapi di sisi lain Tuhan memuji mereka yang telah menunjukkan sikap peduli kepada samanya. Yesus berfirman, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu yang Tuhan berikan bagi mereka yang peduli kepada samanya. Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan; ketika aku haus, kamu beri aku minum; ketika aku sebagai orang asing, kamu beri tumpangan; ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian; ketika aku sakit, kamu melawat aku; ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kelak Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Di hari pengabdian itu kita akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena iman kita kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Terkait dengan hal ini, hari ini kita diingatkan jika iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Karena kita ingat, iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Iman yaitu yang melahirkan belas kasih dan kepedulian pada semua orang. Kalau kita bicara ini bukan berarti kita bicara masalah moral dan moralitas, melainkan adalah masalah iman. Kita tahu Yesus bukan tokoh moralis, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Kita sebagai murid harus siap sedia menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru dan Tuhan kita. Sama seperti kalau kita sebagai seorang murid yang sedang duduk di bangku sekolah, kita sedang belajar, itu harus menghasilkan sebuah perubahan perilaku, tentunya perilaku yang baik. Tanpa ada perubahan perilaku, tidak ada gunanya kita belajar. Karena itu, mari kita terus membangun kepedulian terhadap sesama sebagai wujud nyata iman kita. Mari membangun hidup yang lebih baik dengan terus mengejawantahkan, menerapkan, mewujud nyatakan gaya hidup peduli kepada sesama, baik secara personal maupun secara kelompok. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah hadir, Tuhan telah berbicara pada jemaat-Mu di sini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami mempunyai sikap peduli pada sama kami. Tuhan, mampukan kami untuk mewujudkan itu semua sebagai wujud dari iman kepadamu. Berkati dan kuatkanlah kami agar kami bisa menghasilkan buah-buah iman yang baik dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah
Melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5 yang demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 433, bait 1 dan 2. Aku suka membagi. Jemaat dimohon berdiri, mari kita menghaturkan persembahan melalui doa kami hantarkan. Maha besar Allah Bapa yang bertata di surga, kembali kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kami. Kami sudah merasakan begitu besar kasih sayang Tuhan yang kami terima setiap harinya, baik itu berkat berupa kesehatan, pekerjaan, maupun berkat-berkat lain yang kami rasakan dan kami terima setiap harinya. Oleh karenanya, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami terima untuk persembahan ini. Tuhan, semoga berkenan memberkati persembahan ini. Melalui persembahan ini kiranya dapat menjadikan jemaat Tuhan semakin bertumbuh, bertambah, dan berbuah. Dan kami juga boleh menjadi saksi terhadap sesama kami bahwa Tuhanlah sumber keselamatan bagi kami dan seluruh umat manusia selama-lamanya. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas segala yang kami terimakan setiap harinya ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga mohon bimbingan-Mu agar sampai ke rumah dengan selamat. Demikian permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pengutusan. Kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 278 bait yang pertama, Bila Sangka Kalam Menggap. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.